bersiap-siap. Jimmy Napitupulu tampaknya telah memberi aba-aba dan inilah babak kedua Persela Lamongan Persiba Balikpapan. Hamzah Reza, pemain yang diplot ngisi gelandang tengah, gelandang bertahan dari Persela Lamongan. Pepito kembali ke belakang, lepaskan umpan jauh ke depan. Muhammad Sobran tadi yang dituju adalah Pepito. Masih jauh di atas Mister Gawang Nurul Huda. Ya cukup sayang apa yang dilakukan oleh Pepito. Kita tahu rekannya berdiri cukup bebas. Di samping sebelah kanan hanya saja bola dicoba dengan sedikit memaksa untuk menyuntik ke gawang seorang Khairul Huda. Lebar ke sisi sebelah kiri. Berhasil dikejar Persiba Balikpapan. Sayang sekali terlalu terburu-buru Elio Sanggelo de Jesus. Belum membahayakan gawang Persela Lamongan yang dikawal oleh Nurul Huda. Hamzah Reza, terobosan ke depan, maksudnya ke Pala Jordan. Edgar M. Aranda masih lemah, mudah saja bagi Denny Marcel. Tommy Rifka, Hamzah Reza. Belakang, Fadiano jauh ke depan. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Fadiano, pemain yang juga berasal dari Brasil ini. Muhammadan lebar ke kanan. Ferli Laala pendek saja ke depan, pindah ke kanan. Sebuah skema main atau pola main yang dikembangkan oleh Persiba Balikpapan. Pepito, maksudnya tadi ke Muhammad Sobran. Gagal lagi serangan Persiba Balikpapan. Nijo Dadi. Ya, saya lihat di sini beberapa serangan demi serangan yang dibangun oleh anak Persiba sedikit terkoordinasi, sedikit saya bilang cukup baik. Hanya saja sentuhan akhir untuk menyelesaikan penyelesaian itu hanya saja tersendat. Dalam beberapa kali kita lihat seorang Pepito tidak dengan lugas untuk memberikan bola atau umpan yang dengan cukup akurat kepada rekannya. Dan itu beberapa kali mengandaskan peluang demi peluang untuk Persiba Balikpapan. Kita belum lihat adanya gerakan yang membahayakan gawang yang dilakukan oleh Pala Jordan. Babak pertama tadi Pala Jordan sempat memperoleh satu peluang dan tampaknya Hamzah Reza, Bung. Ya, kita lihat pemain ini tampak digotong keluar. Apakah ada pergantian di sana yang dilakukan oleh M. Basri, pelatih dari Persela Lamongan? Tampaknya kita lihat Zainal Arifin bersiap-siap di pinggir lapangan. Kembali peluang Persiba Balikpapan, lepaskan umpan dan berbahaya. Ya, kita lihat bagaimana lini pertahanan dari Persela ya di menit-menit awal di babak kedua ini
tampak masih belum bisa berkonsentrasi. Kita lihat dalam waktu 4 menit, tadi setidaknya Persiba sudah mampu melakukan 2 kali tekanan yang cukup membahayakan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Fabiano lewati Pepito. Dan tampaknya pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Masuk Zainal Arifin menggantikan Amzar Reza. Dan sebuah peluang Persiba Balikpapan masih muda bagi Nurul Huda. Cukup positif kita lihat di menit-menit awal babak kedua apa yang dilakukan oleh anak-anak Persiba Balikpapan untuk berani lebih bermain secara ofensif. Kita lihat beberapa peluang telah dimiliki oleh anak-anak Persiba Balikpapan dalam terhitung 3 tendangan ke arah gawang. Hanya saja masih berada di posisi yang cukup tepat seorang Khairul Huda. Barang ke dalam bagi Persela Lamongan. Doni Rifka pendek saja ke Marcio Souza tadi. Namun bola disapu saja oleh Sultan Samax. Balik Doni Rifka jauh ke depan. Kali ini Jimmy Suparno lebar ke kanan, lepaskan umpan dan Marcio Souza. Ya, sebuah peluang yang sebenarnya sangat baik dimiliki oleh Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Marcio Souza sebenarnya sudah berada dalam posisi yang sangat baik untuk meneruskan bola ke gawang. Hanya saja kecepatannya memang masih mampu diredam. Kita lihat di sini kelicikan dari seorang Marcio Souza. Kita tahu, kita lihat ini bukan sebuah pelanggaran, tapi dengan kelicikan dan kepandaian seorang Marcio Souza untuk mengelabui wasit. Inilah yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain bertahan Persiba Balikpapan dengan harus mengangkat tangan apabila mendekking seorang Marcio Souza. Ya, kita tahu bahwa ini adalah bola-bola kesukaan dari Marcio Souza. Dalam beberapa gol yang dia ciptakan, sejumlah gol yang dia ciptakan, ini dihasilkan dari sebuah tendangan bebas dari posisi-posisi seperti ini. Bahkan dia juga mengakui ketika dia mencetak hat-trick gawang PKT, di mana golnya diantaranya diciptakan lewat aksi individu. Dia pun cukup heran, ternyata dia masih atau bisa mencetak gol lewat aksi individu, bukan hanya spesialis dari bola-bola mati seperti ini. Kita lihat apakah Marcio Souza akan mampu untuk kembali menggetarkan gawang Persiba Balikpapan. Set piece Marcio Souza sudah dilakukan dan kembali membahayakan gawang Denny Marcel. Sebuah bola mati yang dieksekusi oleh Marcio Souza. Iya, nyaris saja. Kita lihat bagaimana Marcio Souza dengan ketenangannya. Dan Denny Marcel ternyata juga mampu mengantisipasinya walaupun bola lepas dari tangkapannya. Ya, cukup sigap yang dilakukan refleks dari seorang Denny Marcel. Kita tahu sebelum bola ke gawang, bola terlebih dahulu menyentuh tanah. Dan kita tahu apabila bola menyentuh tanah itu akan sedikit menyulitkan bagi seorang kiper. Hanya saja refleks yang baik dan kesigapan yang cukup baik dilakukan oleh seorang Denny Marcel. Jimmy Suparno dibayang-bayangi dengan ketat oleh Elio de Jesus. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan. Fabiano langsung ke kotak penalti, masih bisa dihalau oleh Mijo Dadi. Kembali Fabiano. Kali ini maksudnya ke pemain nomor punggung 12 Agustier Batubara. Jimmy Suparno, Agustier Batubara.
Piano. Balik ke Agustier Batubara, Bung. Kontrol yang kurang cermat, Agustier Batubara. Cukup cekatan Denny Tarkas tadi. Efeksi Anwar melebar ke kanan. Cepat kita lihat Jimmy Suparno coba melewati hadangan pemain Persiba Balikpapan. Jimmy melepaskan umpan, masih bisa dihalau oleh Mijo Dadik. Iya, terlalu lemah umpan yang tadi dilepaskan oleh Jimmy Suparno. Memang dalam posisi yang cukup sulit untuk melepaskan umpan matang ke depan gawang dari Persiba Balikpapan. Ya, saya lihat di babak-babak awal begitu disiplinnya ini pertahanan bagi Persiba Balikpapan dengan tidak mau mengambil risiko, dengan mencabu bersih apabila bola datang ke daerah pertahanan. Saya pikir itu satu tindakan yang cukup positif. Kita tahu apabila terjadi scrimmage di daerah gawang itu akan menjadi risiko yang sangat besar. Kita tahu di situ adanya seorang Marcio Souza apapun dan juga apalah Jordan. Tommy Rifka gagal, kurang cermat. Kembali benturan terjadi antara Tommy Rifka dan juga Muhammad Sultan. Ini adalah wingback kanan Persiba Balikpapan yang kerap kali naik bantu serangan dari sisi sebelah kanan. Tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan, yang tujuh adalah Pepito. Kembali gagal. Jimmy Suparno. Diki Firasat. Offside. Marcio Souza. Mijo Dadik. Oh, iya. Kita lihat bagaimana aksi dari Tommy Rifka walaupun cukup berbahaya. Lemparan ke dalam bagi Persiba, T.A. Musafri kembali ke Sopran. Pepito, De Jesus masih membentur badan Efeksi Anwar. Marcio Souza jauh ke depan, kejar oleh Diki Firasat. Masih Diki. Balik ke Marcio Souza, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Kali ini masih bisa dihalau oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan, Pepito. T.A. Musafri. Berbenturan kita lihat T.A. Musafri dan juga Denny Tarkas. Buat T.A. Musafri tampak meringis kesakitan, Bu. Iya, kita lihat bagaimana Denny Tarkas melakukan sliding, namun di sisi lain kita melihat bagaimana kaki kirinya begitu aktif untuk menjegal Musafri. Dan pergantian di kubu Persiba Balikpapan baru saja dilakukan. Masuk Sofian Ardiansyah, gantikan Alif Maulana. Jesus langsung ke depan gawang, coba dikejar oleh Mijo Dadik tadi. Timing yang cukup baik dilakukan oleh seorang Khairul Huda dengan memotong bola crossing. Kita lihat di situ berdirinya seorang Mijo Dadik. Apabila bola dilepaskan, maka itu sangat berbahaya. Kita tahu Mijo Dadik pemain yang bertubuh tinggi, mempunyai heading yang cukup baik.
inilah keistimewaan bagi seorang kiper. Apabila kiper ingin mengikatkan tali sepatu ataupun cedera, maka permainan akan sedikit terhentikan. Iya. Dan dia juga mesti diikatkan oleh temannya, Bung. Atau harus dia membuka sarung tangan, akan memakan waktu yang lebih lama. Ya, tampaknya sesuatu terjadi pada Khairul Huda pada saat dia tadi mencoba untuk memblok atau menepis bola guna menyelamatkan gawangnya dari ancaman serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persiba. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa yang terlalu serius. Khairul Huda kembali bisa melanjutkan pertandingan. Jaga gawang yang tentunya sangat diandalkan oleh M. Basri. M. Taufik lebar ke kanan, masih bisa disambar oleh Tommy Rifka. Oh, Cepat kita lihat Diki Firasat terjatuh. Diki Firasat iya, tapi bukan sebuah merupakan pelanggaran. Bung. Dan kali ini dibaku dua pemain, Tommy Rifka dan juga Muhammad Sobran. Ya, kita lihat tadi bagaimana Tommy Rifka sebenarnya sudah mampu untuk melakukan akselerasi memasuki daerah 16 dari Persiba. Hanya saja memang terlalu terburu-buru dalam melepaskan umpan. Tendangan bebas bagi Persela Lamongan, Tommy Rifka, T.A. Musafri. Balik ke T.A. Musafri. Sobran ke Dadik, kembali ke Sobran. Sapu saja oleh Sobran. Yang dituju adalah Sultan Samax. Mudah saja tadi bagi M. Taufik. Ini adalah M. Taufik. Kembali disapu saja oleh Dadik. Kali ini Safri lakukan protes ke Jimmy Napitupulu. Nampaknya Jimmy Napitupulu melihat bahwa Musafri terlebih dahulu lakukan pelanggaran terhadap pemain Persela Lamongan. Ya, satu hal yang harus berani dilakukan oleh pemain-pemain Persiba, khususnya bagi pemain tengah, untuk berani membangun serangan dengan dari sistem kaki ke kaki dengan total football yang baik. Kita tahu di sini harus dapat memanfaatkan kecepatan dari seorang Musafri. Kita lihat di sini hanya saja beberapa kali long passing yang diberikan terhadap Pepito. Tapi belum adanya terlihat bola demi bola soloran bagi seorang Musafri. Dan peluang bagi Persiba Balikpapan. Iya, Sebuah peluang bagi Muhammad Sobran, masih jauh melayang di atas gawang Khairul Huda. iya, sebuah peluang yang tentunya sangat membahayakan bagi gawang Persela Lamongan. Kita lihat bagaimana tadi Sobran melakukan tendangan first time, namun memang arahnya masih belum mencapai sasaran. Dan kita lihat bagaimana tadi peluang yang sebenarnya diciptakan oleh Persiba ini sedikit banyak terjadi karena kelengahan dari pemain-pemain belakang Persela Lamongan. Jibaku Diki Firasat dan juga Mio Dadik.
Taufik. Masih Taufik. Lepaskan umpan ke depan. Diki Firasat. M. Aranda. Pindah ke kanan. Jimmy Suparno. Kembali ke Aranda. Zainal Arifin. Maksudnya tadi kepada Marcio Souza. Kita melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Souza mesti dibayang-bayangi oleh 3 pemain Persiba sekaligus, Bung. Iya, dan kita lihat sulit bagi Souza untuk bisa lepas dari kawalan yang begitu ketat yang diterapkan oleh pemain-pemain belakang dari Persiba. Jimmy Suparno melepaskan umpan jauh ke depan gawang. Masih bisa ditip dengan baik. Dikuasai oleh Denny Marcel. Saya pikir ini salah satu minus bagi tim yang hanya mengandalkan seorang striker bagi acuan gol. Kita lihat, kita tahu permainan Persela Lamongan hanya tertumpu dengan seorang Souza. Tapi apabila Souza dikawal dengan begitu ketat, maka permainan akan sedikit menurun. Mobilitas dan kreativitas tidak terlihat bagi anak-anak Persela Lamongan pada malam hari ini. Berbeda sangat jauh ketika mereka menjamu tim Pupuk Kaltim Bontang. Marcio Souza. Jatuh kita lihat tadi. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Verly Laala. Dan pergantian pemain. Kubu Persiba Balikpapan. Siap-siap masuk. Denny Junaidi nomor punggung 7 menggantikan Sultan Sama. Tendangan yang cukup keras. Marcio Souza masih jauh dari sasaran. Membahayakan gawang Denny Marcel. Dan pergantian pemain ketiga atau yang terakhir bagi kubu Persiba Balikpapan. Oh, pergantian pemain kedua, Bung. Iya. Yang sempat tertunda tadi. Dedi Junaidi masuk menggantikan Sultan Sama. Ya, saya pikir satu hal positif bagi Coach Daniel Rukito dengan tidak melakukan pergantian pemain apabila keadaan tim sedang tertekan. Itu suatu kejelian yang dapat berdampak positif, Bung. Elio De Jesus pindah ke kanan. Ahmad Sobran. T.A. Musafri. 1-2, T.A. Musafri kembali. Sayang sekali, sebuah kerjasama yang begitu padu gagal diselesaikan oleh T.A. Musafri. Masih T.A. Musafri, coba melewati Tommy Rifka. Ya, cukup merepotkan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Apa yang dilakukan oleh Musafri melalui sisi sebelah kanan atau sisi sebelah kiri pertahanan dari Persela. Namun memang agak sulit bagi Musafri untuk bisa melepaskan umpan matang ke depan gawang dari Persela. Barang ke dalam bagi Persiba Balikpapan, langsung ke kotak penalti dan sebuah tendangan spekulasi Pepito. Masih tipis, sisi sebelah kanan gawang Hairul Huda. Ya, kejelian dari Pepito saya kira yang langsung melepaskan tendangan ke gawang. Namun kita lihat juga antisipasi yang cukup baik diperlihatkan oleh Khairul Huda yang berhasil menepis tendangan dari Pepito. Ya, saya pikir sebuah kejelian dan keputusan yang tepat dilakukan oleh seorang Pepito. Tapi saya lihat di sini ketenangan dan kejelian seorang Khairul Huda dengan tidak menepis bola dan membiarkan bola lepas. Jatuh kita lihat T.A. Musafri, Bung. Iya. Namun wasit sebuah melihat pelanggaran. bahwa
sebuah diving dilakukan oleh T.A. Musafri yang justru memperoleh kartu kuning dari Jimmy Napitupulu. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, ya tidak ada sentuhan sebenarnya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela yang bisa membuat Musafri terjatuh. Ya, kita lihat ini memang trik atau diving yang dilakukan oleh Musafri, dan sekira pantas jika wasit memberikan kartu kuning kepada pemain sayap kanan ini. Kartu kuning yang kedua bagi Persiba Balikpapan dari saku Jimmy Napitupulu. M. Taufik sekarang lebar ke kanan. Di Jesus, Muhammad Sobran. Dituju adalah Pepito. Masih Pepito, bayang-bayang oleh dua pemain Persela, kembali ke Sobran, lepaskan umpan dan T.A. Musafri. Putusan yang begitu tepat, heading yang dilepaskan oleh T.A. Musafri, masih jauh dari sasaran. Kita lihat cukup bebas berdirinya T.A. Musafri yang tidak ada kawalan dari pemain bertahan Persela Lamongan dengan melepaskan sundulan yang cukup jauh ke arah gawang. Kembali T.A. Musafri, bayang-bayangnya oleh Fabiano dan juga Tommy Rifka. Fabiano dengan jauh ke depan. Muhammad Sobran, masih Sobran, lewati Tommy Rifka. Musafri usaha melewati Aranda, melepaskan umpan yang dituju adalah Pepito. Masih bisa diselamatkan oleh Agustier Batubara. Bali Persiba Balikpapan. M. Taufik kali ini berpindah ke kanan, yang dituju adalah Ferry Laala. Masih Laala. Pendek saja ke pemain bertahan lainnya. Mijo Dadi. Ya, saya melihat justru kendali permainan kini dipegang oleh anak-anak dari Persiba. Dan bagaimana mereka begitu rajin, mereka begitu taktis dalam melakukan tekanan demi tekanan ke jantung pertahanan dari tuan rumah Persela. Dan ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena ini justru akan sangat membahayakan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Tendangan bebas Persiba Balikpapan. Eli De Jesus langsung depan gawang. Bola dibiarkan saja oleh Marcio Sousa. Ya, kita juga melihat bagaimana seorang Marcio Sousa sampai harus membantu lini pertahanan dari timnya. Keputusan yang tepat dilakukan oleh Hairul Huda, menyambut bola sekaligus memotong laju yang dilakukan oleh Pepito. Kembali memaksa Hairul Huda berbaring untuk yang kedua kalinya. Dan juga kembali menjaga gawang yang satu ini masih mampu melanjutkan pertandingan. Hairul Huda tentunya sangat diharapkan mampu membentengi gawang Persela Lamongan agar tidak kebobolan lebih jauh lagi. Elio De Jesus jauh dari sasaran, tendangan yang baru saja dilepaskan oleh Elio De Jesus. Ya, sedikit terkesan memaksa apa yang dilakukan oleh Eli Di Jesus. Kita lihat adanya sedikit ruang untuk diberikan bola kepada Musafri. Mungkin akan lebih baik jadinya apabila bola diberikan ke T.A. Musafri. Kurang cermat Marcio Sousa. Usaha dikejar oleh T.A. Musafri.
Hasil kita lihat melewati 2 pemain Persela dan kali ini Junaidi. Sayang sekali dari belakang masih ada Tony Rifka. Ya, kita lihat bagaimana aksi-aksi individu dari seorang Musafri yang berpindah dari kanan ke kiri, kadang juga dia berada di tengah untuk membantu atau membangun serangan yang dilakukan oleh Persiba. Ini membuat konsentrasi dari pemain-pemain Persela memang cukup terkuras dan kita melihat bagaimana berbahayanya seorang Musafri jika dibiarkan begitu saja. Ini tentunya membutuhkan perhatian khusus dan ini yang menurut saya membuat pemain-pemain Persela ini agak-agak sulit untuk melakukan tekanan atau serangan balik di saat tekanan yang begitu deras yang mereka dapatkan dari pemain-pemain Persiba. Ya, saya pikir kerapnya kelengahan apabila terjadi counter attack bagi kedua tim. Terutama kita lihat di babak kedua sering kalinya terjadi tekanan demi tekanan bagi Persela Lamongan yang dibangun oleh anak Persiba. Lamania terus mengumandangkan lagu-lagu perjuangan mereka untuk memompa semangat tim kesayangannya. Sejauh ini belum sekalipun Persela Lamongan kalah di kandang sendiri. Hasil terburuk yang mereka raih adalah pada saat ditahan imbang 2-2 oleh Arema Malang beberapa waktu yang lalu. Pergantian pemain dari Persela Lamongan, nomor punggung 19 Jimmy keluar, digantikan nomor punggung 44 Sukadana. Dan pergantian pemain yang ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh kubu Persela Lamongan. Keluar Jimmy Suparno digantikan oleh pemain nomor punggung 44 Igede Sukadana. Ya, keputusan yang cukup tepat yang dilakukan oleh Muhammad Basri. Karena kita lihat memang peran dari Jimmy Suparno sebagai second line yang diharapkan bisa menopang dua striker dari Persela Lamongan ini akan maksimal. Namun sejauh ini hingga menit ke-76 setidaknya belum ada aksi-aksi yang bisa dilakukan oleh Jimmy. Jadi melebar ke kanan, Muhammad Sobran melepaskan umpan dan wow, berbahaya. Junaidi nyaris saja membahayakan gawang Khairul Huda. Sebuah umpan yang begitu matang dilepaskan oleh Muhammad Sobran, disambar dengan heading oleh Junaidi. Sayang sekali masih melebar di sisi kiri penjaga gawang Khairul Huda. Iya, kita lihat bagaimana bebasnya Denny Junaidi ya pada saat dia mengheading bola. Tidak ada pemain Persela maksud saya yang dekat dengan Denny sehingga dia begitu leluasa. Dan ini tentunya akan sangat riskan jika umpan yang diperoleh oleh Denny ini jauh lebih bagus sehingga bola dapat lebih mengarah ke gawang. Ya, saya pikir konsentrasi sedikit terganggu bagi pemain-pemain bertahan Persela Lamongan. Pepito Di mana apabila terjadi sebuah gol maka ini adalah salah satu gol yang cukup indah. Proses gol yang cukup indah di mana dari sebuah crossing yang cukup baik. Hanya saja headingannya sedikit melenceng dari arah gawang seorang Khairul Huda. Taufik lebar ke kiri, langsung ke Elio De Jesus, bayang-bayangi oleh M. Aranda. Lepaskan umpan De Jesus dan lagi-lagi peluang mas tercipta bagi Pepito. Masih melenceng, Bung. Ya, kita lihat di sini adanya beberapa pemain Persela Lamongan, tapi kedua pemain seorang Pepito ataupun Musafri berdiri sangat bebas. Kita lihat di sini. Adanya jarak dalam penjagaan yang tidak begitu ketat bagi anak-anak Persela Lamongan terhadap kedua striker Persiba. Gagal lagi peluang demi peluang yang diperoleh oleh Persiba Balikpapan pada babak kedua ini.
Masih tetap tertinggal 1-0 dari Persela Lamongan. Dan barang ke dalam bagi Persela. Tommy Rifka. Mansio Souza. Kembali ke Rifka. Langsung ke depan. Masih ada Muhammadan. Agustiar Batubara. Sukadana. Balik ke Agustiar Batubara. Sebuah teknik ball position diterapkan oleh Persela Lamongan memasuki menit ke-80. Jalannya babak kedua. T.A. Musafri, Elio De Jesus, masih De Jesus berhasil mengelabui Tommy Rifka, kali ini M. Taufik. Dadik lebar ke kiri. Langsung ke kotak penalti dan Iya. kali ini offside T.A. Musafri. Ya, tentu saja ini sebuah offside ya yang dilakukan oleh Musafri. Walaupun hanya tersenyum, dia mungkin menyatakan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi offside. Tapi kalau kita lihat dalam gerakan yang tadi diperlihatkan oleh pemain ini dan peluit yang dibunyikan oleh wasit Jimmy Napitupulu tentunya sudah cukup menunjukkan bahwa Musafri berada dalam posisi offside dan tidak perlu untuk meneruskan bola ke gawang. Ya, saya pikir apa yang dilakukan seorang Musafri adanya sedikit memancing. Mungkin apabila bola masuk ke gawang, mungkin kedua kalinya akan melakukan yang cukup baik. Barang ke dalam bagi Persiba Balikpapan. Di daerah pertahanan Persela Lamongan. Musafri kawal dengan ketat oleh Denny Tarkas tadi. Muhammad Sobran gagal melewati Zainal Arifin. Ya, cukup ironis barangkali ya kalau kita melihat bagaimana Persiba justru mampu menguasai jalannya permainan dan mampu mendikte tuan rumah dari Persela Lamongan. Bagi Persela sendiri menurut saya satu gol ini belum termasuk aman. Harus ada upaya yang lebih maksimal lagi untuk bisa mencetak gol. Karena di tengah serangan gencar yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan ini tentunya juga akan sangat riskan bagi gawang Persela Lamongan. Jatuh Diki Firasat, ganjal oleh Mio Dadik. Sebuah keputusan yang harus dilakukan oleh Mio Dadik untuk menghentikan laju yang dilakukan oleh Diki Firasat. Ya, saya pikir keputusan yang sangat tepat dilakukan Mio Dadik. Mungkin sedikit terkesan tidak sportif, tapi kita tahu apabila tidak dilakukan malah Ricky Firasat akan langsung berhadapan dengan Denny Marcel. Menghasilkan tendangan bebas, set piece. Fabiano sudah dilakukan langsung ke gawang. Menuju ke tiang atau sudut jauh gawang Denny Marcel. Sebuah tendangan bebas yang dilakukan oleh Fabiano cukup terarah, Bung. Ya, cukup sempurna tendangan yang dilepaskan oleh Fabiano. Yang cukup jauh dari garis 16. Gawang dari Denny Marcel. Namun memang masih agak sedikit di atas misar gawang dari Denny Marcel. Yang kita tahu inilah suatu kelebihan bagi tim Persela Lamongan. Mereka tidak hanya mempunyai seorang Marcio Sosa dalam melakukan bola-bola mati, dan dia juga mempunyai seorang Fabiano dapat melakukan bola-bola mati jarak jauh. Muhammad Sobran langsung ke Pepito. Junaidi usaha melewati Denny Tarkas. Terlalu jauh umpan yang dilepaskan oleh Junaidi. Daniel Rukito, pelatih yang juga pernah menukangi Persik Kediri, tampak semakin serius memasuki menit ke-85 jalannya babak kedua. Masih tetap tertinggal Persiba Balikpapan. Pepito masuki jantung pertahanan Persela Lamongan. Kembali peluang bagi Persiba Balikpapan.
dibuang dengan percuma. Ya, sedikit membingungkan apa yang dimaksud oleh Pemain Sofian Hardiansyah. seorang Sofian, apa bola di shooting ataupun memberikan umpan kepada Musafri. Ya bisa pikir apabila bola di shooting, maka akan sedikit lebih baik. Mungkin akan terjadinya bola rebound yang dilakukan oleh seorang Musafri. Tapi hanya saja bola tidak akurat ke arah gawang Persela Lamongan. Dadik dan juga Marcio Souza paksa sedikit bekerja keras. Dadik mengawal Marcio Souza. M. Taufik lebar ke kanan, maksudnya kepada M. Sobran. Diki Firasat, Zainal Arifin, Marcio Souza langsung ke Sukadana. Masih bisa dipotong oleh Dadik. Balik kita lihat Marcio Souza dan Dadik. Bukan pelanggaran. Lepaskan umpan ke depan Dadik. Maksudnya ke T.A. Musafri. Kembali Sobran. Persiba Balikpapan mengurung pertahanan Persela Lamongan. Juga tidak cermat. Ya, terlalu lemah. Saya kira tendangan yang tadi dilepaskan oleh Muhammad Sobran. T.A. Musafri, Bung, dikawal 3 pemain bertahan Persela Lamongan. Muhammad Sobran, bukan pelanggaran. T.A. Musafri, kali ini jatuh Elio de Jesus. Bayang-bayangi dengan ketat oleh Denny Tarkas. Ball position jauh lebih dikuasai oleh Persiba Balikpapan. Sekalipun sejauh ini mereka belum mampu menciptakan gol untuk mengejar ketertinggalan mereka dari Persela Lamongan. Kembali tendangan bebas Elio de Jesus. Sebuah peluang. Lagi-lagi Musafri berada pada posisi offside. Ini adalah T.A. Musafri, pemain yang sejauh ini telah menciptakan 7 gol bagi Persiba Balikpapan. Ya, di sisa waktu yang tidak lama lagi, sekitar 3 menit, namun tekanan bertubi-tubi terus didapatkan Persela dari Persiba. Ini tentunya juga menjadi menit-menit yang sangat riskan, yang sangat berbahaya. Dadik Ya, patut diberikan acungan jempol bagi anak-anak Persiba Balikpapan, terutama bagi lini pertahanan. Kita tahu begitu suksesnya mereka mengawal seorang Marcio Souza. Kita lihat sedikit frustrasi, wajah frustrasi yang dilakukan oleh Marcio Souza yang tidak banyak memberikan kreativitas ataupun peluang demi peluang bagi Persela Lamongan pada babak kedua. Maka malah jauh lebih condong permainan dikuasai oleh anak Persiba Balikpapan. Hanya saja penyelesaian yang kurang baik, penyelesaian akhir yang tidak baik dilakukan oleh seorang Pepito ataupun seorang Musafri. Ya, saya juga melihat kurang agresifnya permainan yang ditampilkan oleh Persela Lamongan. Ini merupakan salah satu bagian dari strategi mereka, karena dalam pertandingan berikutnya mereka harus menghadapi tim kuat Persija. Dan saya kira seandainya Persela hanya puas dengan 1-0, ini adalah sesuatu yang wajar karena mereka harus menyimpan stamina. Tentunya mereka tidak ingin rekor kemenangan atau tidak pernah terkalahkan sepanjang bermain di kandang sendiri ini nanti justru dipecahkan oleh lawannya mendatang, yakni Persija Jakarta. Elio de Jesus kembali ke Sobran. Elio de Jesus lagi 1-2. Jesus dan Sobran mesti diakhiri dengan tackling oleh Denny Tarkas. Muhammad Sobran dalam gerak lambat, kita saksikan bagaimana laju seorang Muhammad Sobran mesti dihentikan dengan sebuah tackling dari Denny Tarkas.
kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan di 2 menit terakhir babak kedua. Sebuah peluang yang tentunya sangat diharapkan oleh Persiba Balikpapan sudah dilakukan. Terlalu rendah, Elio De Jesus, masih De Jesus, berhasil melewati Zainal Arifin. Kali ini Tea Musafri, masih Musafri, pendek saja ke Junaidi. Kurang cermat, arah bola Junaidi. M. Taufik, jauh ke depan. Yang dituju adalah Elio De Jesus. Ada Tea Musafri, Ya. cukup baik Bung. Aksi Ya. individu Tea Musafri. Kita lihat bagaimana Abu Safri begitu mobile, seakan tak mengenal lelah. Kita melihat bagaimana aksi-aksi dan pergerakan-pergerakan pemain ini dari sisi kanan, sisi tengah maupun sisi sebelah kiri kerap kali merepotkan pertahanan dari Persela Lamongan. Kembali Muhammad Sobran masih gagal melewati Tommy Rifka. Beberapa kali peluang yang diciptakan oleh Persiba Balikpapan sayang sekali mesti diakhiri dengan sebuah finishing touch yang jauh dari sasaran. Tendangan pojok kembali diperoleh oleh Persiba Balikpapan. Muhammad Sobran lepaskan umpan ke kotak penalti. Ya, tampaknya bola sudah lebih dulu meninggalkan area permainan sehingga wasit Jimmy Napitupulu segera meniupkan peluit bahwa bola sudah berada di luar lapangan melewati garis. Menjelang detik-detik terakhir jalannya babak kedua masih tetap tertinggal Persiba Balikpapan dari Persela Lamongan. Kita nantikan mampukah Persela Lamongan mempertahankan keunggulan yang mereka miliki 1-0 saat ini. Sekaligus bisa membuktikan bahwa mereka adalah satu di antara sedikit tim yang tidak pernah kalah di kandang sendiri. Dan Bali terjatuh salah seorang pemain Persiba Balikpapan. Tampaknya Nio Dadik Bali menghasilkan tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Masuki detik-detik terakhir jalannya babak kedua. Verlila Ala jauh ke depan yang dituju oleh Pepito dan kembali sebuah peluang nyaris. Ya, ini detik-detik yang sangat rawan ya. Kita lihat bagaimana serangan-serangan yang gencar yang terus membobardir lini pertahanan dan sangat membahayakan gawang dari Persela. Akhirnya masih belum mampu untuk menggetarkan gawang dari Khairul Huda. Saya pikir ini peluang yang terbaik dimiliki oleh anak-anak Persiba Balikpapan selama sepanjang pertandingan. Hanya saja M. Taufik tidak dapat menyelesaikannya dengan maksimal. Dan akhirnya Jimmy Napitupulu menyudahi 2 kali